Mendekat ketika ada maunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, ketemu lagi di channel baru saya dan kali kita akan bahas general reading. Ada orang yang mendekati kamu ketika ada maunya. Nah, apakah kamu sadar dan apakah kamu merasa dimanfaatkan? Simak videonya ini dan kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Seperti apa posisi yang muncul? Kalau bisa dikatakan memang ya ini adalah orang yang saya rasa kamu sangat mengenal ya, sangat mengenal dekat dan juga sangat mengenal baik ya orang ini karakternya seperti apa, tempat tinggalnya di mana, situasinya seperti apa, kamu sangat mengenal baik ya. Ini adalah siapa dan kamu saya rasa cukup kenal dengan baik, tetapi mungkin dari beberapa hal belakangan ini dia seakan-akan memiliki intensi atau memiliki maksud tertentu, tujuan tertentu yang hanya menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika dia dalam kondisi yang seperti saat ini, memang muncul kartu yang kedua. Ini adalah kartu yang menggambarkan karakter dia ini adalah karakter orang-orang yang licik. Karakter orang-orang yang picik gitu ya. Dia hanya mementingkan kebutuhan dia sendiri tanpa memikirkan kebutuhan orang lain. Dia ngerepoti orang lain tapi dirinya sendiri tidak mau direpoti. Nah, ini memang merupakan hal yang harus kamu pahami dulu sebelum kita bicara soal lebih jauh. Dan kemudian di sini kamu dengan kepolosan yang kamu punya ketika dia kesulitan, ketika dia kesusahan, kamu selalu menawarkan bantuan ataupun bahkan kalau kamu tidak menawarkan bantuan, dia datang ke kamu untuk meminta bantuan dan di sini polosnya kamu adalah kamu selalu memberikan bantuan itu dengan dalih ya kamu memiliki satu prinsip ya kebaikan akan berbalas kebaikan. Tetapi kalau dibiarkan secara terus-menerus dia ini sepertinya juga akan merasa tuman gitu loh. Akan merasa ketagihan bahwa oh kalau minta bantuan ke kamu, kalau minta pertolongan ke kamu ya pasti akan dibantu. Jadi dia cukup pede, cukup percaya diri gitu loh dan mengandalkan kamu sebagai solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Padahal kamu sendiri pun juga punya masalah. Kamu sendiri juga punya banyak problematika yang harus diselesaikan gitu loh. Jadi ya karena kamu sibuk untuk membantu menyelesaikan masalah dia, yang ada apa? Malah masalah kamu yang terbengkalai. Malah masalah kamu yang kacau gitu loh. Seharusnya kamu kan kalau untuk menolong orang lain atau membantu orang lain ya pastikan masalah kamu sudah selesai dulu. Ketika masalah kamu sudah selesai baru boleh menolong orang lain, baru boleh membantu orang lain. Jadi jangan kebalik gitu loh. Mengutamakan orang lain tapi malah mengabaikan masalah yang ada di dalam diri kamu sendiri. Kan ini keliru, ini salah gitu loh. Jadi ini juga harus bisa dievaluasi supaya tidak terus menghadirkan kesalahan-kesalahan yang muncul, tidak terus menghadirkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di kehidupan kamu secara menyeluruh. Dan kemudian juga posisinya di sini kamu pun juga keadaannya kadang juga berpikir, kenapa kok orang ini terus-terusan ngerepoti kamu, terus-terusan meminta bantuan ke kamu? Ya karena di sini dia pun menganggap kamu itu punya kapasitas. Dia menganggap kamu itu punya power gitu loh yang bisa digunakan untuk membantu dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Sehingga karena orang ini menganggap kamu itu cakap, menganggap kamu itu mampu, jadi ya kamu menjadi jujukan atau menjadi tujuan untuk solusi permasalahan yang dia hadapi. Walaupun kamu juga ngerasa nggak nyaman, ngerasa tidak enak, tapi di sini ya mohon maaf ya, perasaan nggak enakan kamu dengan orang lain ini terlalu tinggi. Jadi ya ketika perasaan nggak enakan kamu dengan orang lain ini terlalu tinggi, maka yang terjadi apa? Orang akan seenaknya di dalam memperlakukan kamu. Makanya terlalu merasa nggak enakan sama orang lain ini juga malah menghasilkan beberapa hal yang kurang bagus gitu loh. Kalau sesekali mungkin nggak apa-apa sih, mungkin wajar. Tapi ketika sudah terlalu sering, berarti kan kamu dimanfaatkan dan kamu sadar nggak dimanfaatkan oleh orang ini. Kalau kamu sadar ya segera dievaluasi. Tapi kalau kamu nggak sadar ya maka kamu harus bisa untuk menumbuhkan situasi yang bagaimana bisa memiliki kesadaran terkait dengan hal ini. Karena apa? Orang ini memiliki hati yang tidak begitu bagus, memiliki hati yang tidak begitu baik. Karena apa? Dia juga punya maksud-maksud tertentu, punya tujuan-tujuan tertentu yang dimana dia bisa memanfaatkan kamu dan ketika ada celah, ketika ada kesempatan dia bisa menjatuhkan kamu. Jadi ya posisinya di sini kamu juga harus bisa lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan apa yang muncul, dengan apa yang terjadi pada posisi yang ada saat ini. Dan kemudian di sisi yang lainnya, kamu juga harus bisa untuk lebih tegas gitu loh. Ketika memang kamu dalam kondisi yang repot,
Ketika kamu dalam kondisi yang masih belum mampu, ya udah kamu dalam keadaan yang abaikan saja permintaan tolong dari dia, permintaan tolong dari mereka, karena kamu juga harus punya masalah yang harus diselesaikan juga. Kamu juga harus punya tanggung jawab yang harus diutamakan. Jadi ya jangan sampai kamu terlalu mengabaikan diri kamu sendiri dan malah mengutamakan kepentingan dan juga tanggung jawab dari orang lain. Terkadang memang ya kamu berbuat baik belum tentu dianggap baik loh. Kamu sudah menolong dia berkali-kali, tapi dia juga masih belum bisa melihat kebaikan yang ada dalam diri kamu. Memang ya cukup lucu sih orang seperti ini, tapi ya sayangnya kenapa gitu loh, kamu tidak bisa untuk bersikap tegas, kamu tidak bisa untuk menghilangkan orang ini di dalam kehidupan kamu ya, karena kamu kelewatan baik gitu loh. Nah, sehingga apa? Kelewatan baik inilah yang membuat kamu terus dimanfaatkan oleh beberapa pihak, yang terus dimanfaatkan oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Jadi ya saya rasa ini juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga posisinya akan seperti apa, dan kemudian pada posisi yang lainnya kamu juga terkadang sudah merasa nyaman gitu loh untuk dengan situasi seperti ini. Jadi kamu sudah terbiasa beradaptasi, terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal ketika ini terlalu dibiarkan secara berlarut-larut, yang terjadi apa? Nanti malah kamu seakan-akan dipermainkan oleh orang ini, seakan-akan kamu akan dipermainkan oleh keadaan. Padahal di sini yang keliru, yang salah dari awal adalah diri kamu sendiri, terlalu membiarkan dia masuk, terlalu membiarkan dia seperti itu, dan kamu cukup menikmati gitu loh. Walaupun pada situasi saat ini kamu sudah mulai sadar, sudah mulai merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang muncul, sudah mulai menyadari adanya beberapa masalah-masalah yang terjadi. Kenapa? Kamu juga cukup berantakan, kamu juga cukup kacau gitu loh dengan masalah-masalah yang terjadi, dengan masalah-masalah yang kamu rasakan. Jadi ya posisinya adalah kau pun juga dalam keadaan yang sepertinya, dalam keadaan yang harus bisa untuk lebih berubah. Bagaimana supaya masalah-masalah ini tidak terlalu merembet kemana-mana, dan rasa nggak enakan kamu inilah yang seharusnya harus bisa lebih disingkirkan. Rasa nggak enakan kamu kepada orang lain yang harus bisa untuk lebih dihilangkan lagi, supaya tidak menimbulkan kerugian dan juga tidak menimbulkan beberapa masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi ya serasa terkadang merasa gak enakan kamu ini yang memang harus bisa untuk lebih diperhatikan, supaya tidak terus menghasilkan hal-hal yang buruk dan menghasilkan hal-hal yang kurang baik di kehidupan kamu pada situasi beberapa waktu ke depan. Dan tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan, dan lebih baik kamu harus bisa untuk memiliki fokus dan juga ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Karena ketika kau bisa fokus, ketika kau bisa memiliki ketegasan yang baik, tentu ini juga akan menghadirkan situasi yang baik di kehidupan kamu. Jadi ya inilah pembahasan general reading. Dia mendatangi kamu ketika ada butuhnya, dia datang ke kamu ketika ada maunya, dan kamu harus sadar pada hal ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya.